Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, melanjutkan kembali materi kita di serial Al-Waqf wal Ibtida, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita membahas surah Al-Baqarah ayat 2, ditinjau dari kitab Al-Muqtafa, buah karya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan la raiba fi kafun. Waqaf di la raiba fi adalah al-waqfu al-kaf. Wa yartafi'u hudan lil muttaqin bi idmari huwa. Lafaz hudan lil muttaqin itu dalam posisi rafa karena dia adalah khabar dari huwa, dari dhamir huwa yang di mahzuf. Seperti kita ketahui, al-waqfu al-kaf adalah waqaf pada tempat yang telah sempurna secara lafaz, akan tetapi masih ada kaitan makna dengan apa yang ada setelahnya. Jadi la raiba fih itu sudah sempurna secara lafaz, secara i'rab sampai di bagian itu, tetapi dia masih punya hubungan makna dengan hudal lil muttaqin, sehingga dikategorikan ke dalam al-waqfu al-kaf. Sementara Nafi' mengatakan, Nafi' di sini adalah Nafi' ibnu Abdurrahman ibnu Abi Nuaim Abu Ruwaim, salah seorang imam qiraat. Dia mengatakan la raiba tamun. Waqaf di la raiba adalah waqaf tam. Fayartafi'u hudan ala qawlihi fihi huda. Dia mengatakan huda itu marfu' dengan fihi yang mahzuf. Takdirnya adalah fihi huda. Kalau kita analisa, tam adalah waqaf pada tempat yang telah sempurna secara lafaz dan secara makna. Berarti zalikal kitabu la raiba fih, ini maknanya membahas Al-Quran secara umum. La raiba fih, bahwa Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sementara bagian fihi hudan lil muttaqin ini secara khusus membahas bahwa yang ada di dalam Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi secara lafaz dia sudah terpisah satu sama lain, dan secara makna juga dianggap terpisah satu sama lain. Wa makna la raiba fih la syakka. Makna la raiba fih adalah tidak ada keraguan. Wa yudmiru al-aidu 'ala al-kitabi la tudahu al-ma'na. Dhamirnya kembali kepada al-kitab yang belum dijelaskan maknanya. Walau zuhira laqila, kalau dinampakkan maka dikatakan la raiba fihi fihi huda, tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk. Wahaka al-basriyun, para ahlul Basrah menukilkan perkataan in fa'alta fala ba'sa, kalau kamu sudah melakukannya maka tidak usah khawatir. Jadi kita lihat lam alif di sini, la ini menunjukkan terlepasnya dari sifat atau dari perasaan khawatir. Sebagaimana juga wahaka al-kufiyun, alul kufah menukilkan perkataan in zartani fala baraha, jika engkau sudah mengunjungiku, sudah menziarahiku, maka tidak mengapa. Ai la ba'sa 'alaika wa la baraha laka. Maksudnya adalah tidak ada kekhawatiran atasmu dan juga tidak ada masalah bagimu. Fa admaru habarut tabri'ah. Terkandung di dalam dua perkataan tadi adalah khabar at-tabri'ah, atau berita yang menunjukkan terlepasnya dari sesuatu. La ba'sa itu terlepas dari rasa khawatir, rasa takut,
sama halnya dengan la baraha. Nah, la raiba itu berarti terlepasnya dari keraguan, la syakka. Hudal lil muttaqin, waqaf di hudal lil muttaqin adalah waqaf tam. Idza rafa'a allazina bil ibtida'i, jika allazina dianggap rafa sebagai ibtida. Wa ja'ala al khabara fi qawlihi, dan yang menjadi khabarnya adalah firman Allah Ta'ala, ulaika ala hudam mir rabbihim. Fa in raf'a alal madhi bitakdirihumul ladzina, sementara jika dia dirofakkan dalam bentuk sanjungan yang dikira-kirakan, humul ladzina, mereka orang-orang yang, dimana jika kita analisa, kita lihat hum di sini adalah mubtada, alladzina adalah khabar marfu dia, au nasba dzalika bitakdirin a'ni alladzina, atau dia nasab dengan perkiraan yang aku maksudkan adalah orang-orang yang, a'ni fi'il dan fa'il, alladzina jadi maf'ulun bih sehingga dia nasab. Fal waqfu 'alal muttaqina kafun, maka waqaf di al muttaqina adalah waqaf kaf. Kenapa? Karena dia masih berkaitan secara makna dengan apa yang ada di sebelumnya, yakni al-muttaqin humul ladzina, orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang yang, atau al-muttaqina a'ni alladzina, orang-orang yang bertakwa yang aku maksudkan adalah orang-orang yang. Wa in khafdha 'alan na'ti lil muttaqin, jika dianggap bahwa allazina adalah khafad atau jar karena dia merupakan na'at dari al-muttaqin, wal waqfu alaihi hasan, maka waqaf di al-muttaqin adalah hasan, ya karena secara lafaz atau secara i'rab dia belum sempurna. Wa hadhil wujuhu jaizatun fi kulli ma yaruddu min nahwi, opsi-opsi ini diperbolehkan diterapkan pada semua bentuk yang sama secara nahwu. Allazina dan alazina yang ada dalam struktur na'at. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun allazi ja'ala. Ini juga bisa berlaku semua wajah tadi, sebagaimana yang di al-muttaqin allazi di surah Al-Baqarah ayat 2 ke Al-Baqarah ayat 3. Wa, dan contoh lainnya, illal fasiqin allazina yanquduna. Nah, di sini juga bisa berlaku semua opsi tadi, sebagaimana di akhir Al-Baqarah ayat 2 al-muttaqin dengan awal Al-Baqarah ayat 3 allazina. Atau contoh lainnya, basirum bil ibad alladzina yaquluna. Nah, di sini juga sama bisa berlaku semua opsi tadi. Atau contoh lainnya, fabashshir ibad alladzina yastami'una. Nah, di sini juga bisa berlaku opsi-opsi tadi, wasyibhul ladzina dan alladzina yang serupa lainnya. Demikian pembahasan tempat-tempat wakaf di surah Al-Baqarah ayat 2. Insyaallah kita lanjutkan ke ayat 3 pada video berikutnya. Allahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.